Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bertemu lagi bersama saya Ali Mulyadi. Di video kali ini kita akan membuat sebuah sistem parkir sederhana menggunakan sensor infrared seperti ini gitu ya. Nah, dia akan menggerakkan servo untuk membuka dan untuk menutup gitu ya. Nah, bagaimana cara saya membuatnya? Langsung saja kalian simak videonya. Oke, bahan-bahan yang harus dipersiapkan. Pertama ada Arduino Nano, kemudian ada push button, lalu ada LCD I2C 16x2, kemudian ada breadboard, lalu ada servo, kemudian ada sensor infrared, dan beberapa kabel jumper. Oke, pertama-tama kita buat terlebih dahulu rangkaiannya. Bagi teman-teman yang ingin mendownload rangkaiannya, seperti biasa linknya ada di deskripsi. Oke, di sini servonya sudah saya buatkan casing ya dari kardus supaya lebih enak saja dipandang gitu ya. Jika kalian tidak membuatnya juga tidak apa-apa gitu ya. Oke, langsung saja kita mulai merakitnya dan menyambung semua kabel-kabelnya. Oke, kemudian setelah selesai dirangkai semuanya, kita hubungkan Arduino ke komputer. Oke, bagi kalian yang ingin mendownload programnya, seperti biasa linknya ada di deskripsi. Oke, pertama-tama di sini saya includekan library bawaan yaitu wire.h dan juga servo.h. Kemudian di sini saya mengincludekan liquid crystal I2C karena di sini saya menggunakan LCD I2C. Oke, untuk library ini bisa kalian download di video saya sebelumnya tentang tutorial LCD. Oke, kemudian di sini saya membuat data integer untuk button di pin 7, untuk sensor di pin 6 ya, kita bikin pin 6 saja di sini. Soalnya di skemanya tadi pin 6. Oke, lalu di sini saya buat data lagi integer untuk tutup, yaitu servonya di 75 derajat. Oke, bagi kalian yang ingin mengatur-ngatur derajatnya di sini ya, kalian sesuaikan saja seperti keinginan kalian ya. Lalu di sini ada data byte untuk counter. Saya buat 0 terlebih dahulu,
Lalu di sini ada boolean gitu ya untuk tipe data false dan true. Oke, kemudian di sini seperti biasa liquid crystal inisialisasinya. Di sini alamat addressnya gitu ya. Oke, bagi kalian yang belum tahu alamat addressnya, kalian bisa tonton video saya sebelumnya. Oke, kemudian di sini untuk jumlah LCD-nya ya, Pak, kolom dan barisnya. Oke, kemudian kita masuk ke void setup. Di void setup seperti biasa LCD.begin, LCD backlight. Kemudian di sini kita bikin pin mode untuk sensor sebagai input dan untuk button sebagai input pull up gitu ya. Sudah ada resistor bawaan dari Arduino-nya, jadi kita tidak perlu menggunakan resistor lagi di buttonnya gitu ya. Lalu di sini tampilan awalnya saya buat seperti itu, kemudian saya kasih delay, dan di sini seperti ini ya. Untuk servonya di pin 5. Oke, lalu saya clear LCD-nya. Kemudian kita masuk ke void setup. Oke, di void setup kita buat tampilan LCD-nya untuk parkir masuk. Lalu di sini saya buat logika wheel perulangan ya ini ya. Jadi jika sensornya bernilai low gitu ya, atau terdeteksi adanya suatu objek, lalu saya sini bikin lagi if jika counter P sama dengan 5 atau counter P sudah sama dengan 5 gitu ya, maka LCD mengeset parkiran penuh dan counter tetap 5. Lalu kemudian saya kasih delay. Kemudian di sini saya print kosong gitu ya, supaya dia tulisan ininya terhapus gitu ya. Lalu jika kondisinya tidak counter P tidak sama dengan 5, apa yang harus dia lakukan? Maka dia akan membuka ini ya, menggerakkan servonya di 180 derajat, dan juga nilai dari counternya itu true. Nah, untuk apa kita buat true? Untuk menghitung nilai dari counter P tadi. Oke, nanti di bawah. Oke, lalu kemudian delay 2000, dan di sini di void loopnya servonya harus selalu tertutup. Oke. Kemudian di sini ya, if jika counter sama dengan true nilainya, maka apa yang akan dilakukan? Nah, counter P akan terus bertambah gitu ya nilainya. Nah, di sini counter P. Jika counter P-nya 5, maka dia parkiran penuh ya. Kalian bisa ubah jika kalian mau 10 atau 100 juga bisa ya. Nilainya dia sampai 255 biasanya untuk nilai dari pin digital. Jadi sini saya buat 5 saja supaya simple. Kemudian di sini dia akan mengeprint nilai dari counter P ya, nanti akan berganti. Oke, lalu di sini kita buat counternya nilainya adalah false, supaya tidak menghitung terus menerus ya dianya. Oke, kemudian di sini saya buat logika lagi untuk buttonnya, untuk mengurangi nilai dari counter P-nya ya. Jadi ketika ada orang yang keluar, kita bisa menekan button untuk mengurangi counter P-nya gitu ya. Oke, sini if seperti biasa ya, if jika button low atau ditekan gitu ya,
apa yang akan dilakukan? Jika counter kurang dari sama dengan 0, maka counter akan nilainya tetap 0 gitu ya. Dan jika tidak counter sama dengan 0 di sini, jika tidak, maka counter sama dengan counter P dikurang minus 1. Oke, lalu dia akan mengeprint nilai dari counter untuk mengupdate nilainya gitu. Lalu kita kasih delay 650. Oke, cukup simple, seperti itu saja. Oke, bagi kalian yang ingin mendownloadnya, sekali lagi linknya ada di deskripsi. Oke, kemudian setelah sudah, kita upload programnya. Tapi sebelum itu pastikan dulu untuk boardnya dan juga portnya gitu ya. Oke, jika sudah benar, langsung saja kita upload dan tunggu hingga proses uploadnya selesai. Oke, di sini sudah done uploading ya. Langsung saja kita menuju ke alatnya. Oke, di sini tampilan LCD-nya kotak-kotak seperti ini gitu ya. Itu mungkin konektor pin SDA dan SCL-nya kurang ini ya, kurang bagus. Kita langsung restart saja Arduino-nya. Nah, tampilan awal seperti ini. Kemudian parkiran masuk. Nah, di sini dia akan menghitung jumlah parkiran masuk setiap ada objek yang menutup dari sensor infrarednya gitu ya. Jadi seperti ini. Jika kita tutup sensor, servo membuka, lalu counter menghitung gitu ya, dan akan di print di LCD. Nah, seperti itu. Oke, kita langsung contohkan saja. Nah, seperti ini. Oke, jika kita tutup atau kita ada objek di sensor infrarednya, maka servo terbuka dan selama delay 2 detik dia akan menutup kembali, lalu LCD dia print angka 1 gitu ya. Nah, jika kita tutup lagi sensornya, servo terbuka. Kemudian jika sudah tidak ada objek, dia baru tertutup gitu ya. Oke, seperti ini. Nah, seperti itu dia baru tertutup dan di LCD bertambah menjadi 2 gitu ya. Dia akan terus bertambah. Oke, kita coba sekali lagi. Nah, seperti ini ya. Nah, jika objek tetap ada di sensor infrarednya, maka servo tidak akan tertutup gitu ya, seperti ini. Nah, dia akan tetap terbuka. Lalu jika kita sudah tidak ada objek di sensor infrarednya, maka servo akan tertutup dan jumlah parkirannya bertambah gitu ya. Kayak seperti ini. Nah, seperti itu. Oke, kita coba lagi dan delay 2 detik dia akan tertutup. Oke, lalu di sini jumlah parkirannya sudah 5. Harusnya dia akan ngeprint parkiran penuh gitu ya, seperti ini. Nah, dan servo tidak akan terbuka gitu ya jika parkirannya sudah penuh. Oke, seperti ini. Nah, jika sudah tidak ada objek, dia kosong gitu ya. Dan jika ada objek lagi, dia akan ngeprint parkiran penuh. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana cara mengurangi dari nilai parkirannya gitu ya. Nah, di sini ada push button. Push button ini bisa mengurangi jumlah parkiran. Misal sudah ada mobil atau motor yang keluar, maka kita bisa menekan push button ini supaya parkirannya bisa berkurang gitu ya. Nah, seperti ini kita klik jadi 4, jadi 3. Oke, jika kita letakkan objek di sensor infrared lagi, maka dia akan bisa membuka servo lagi gitu ya.
Nah, sampai 5 lagi dia akan ngeprint parkiran penuh. Seperti itu seterusnya. Oke, jika kita pencet lagi dia akan berkurang terus. Nah, jika parkirannya sudah 0, jika dipencet terus seperti ini dia akan tetap 0 gitu ya. Oke. Lalu jika kita tutup lagi sensornya, dia akan membuka servonya gitu. Terus lalu delay 2 detik. Oke, kita kurangi lagi. Seperti ini. Oke. Mungkin demikian video yang saya buat gitu ya. Mungkin kalian bisa kembangkan jadi ide yang lebih bagus lagi gitu ya. Ini hanya sistem parkir sederhana menggunakan satu sensor saja. Seharusnya sistem parkir menggunakan banyak sensor gitu ya. Ya, tapi di sini saya membuat yang sangat sederhana gitu ya dasarnya, agar kalian bisa mengerti sistem dasarnya gitu ya. Oke, mungkin kalian bisa kembangkan gitu ya. Sensor ini diganti menggunakan RFID, bisa saja gitu ya. Seperti di video saya sebelumnya gitu ya, menggunakan RFID untuk membuka door lock, tapi kita ganti outputnya ini menggunakan servo gitu ya. Bisa saja kalian seperti itu gitu ya. Mungkin di next episode atau di video-video selanjutnya saya akan buat jika ada waktu gitu ya. Seperti ini sensor RFID-nya gitu ya, RC55 RC522 yang saya punya gitu. Oke, mungkin demikian video yang saya buat hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Like jika kalian suka dengan video ini, komen di bawah saya harus membuat project apa lagi, dan juga subscribe jika kalian ingin menyaksikan video saya lainnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.